Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar semua? Semoga Anda semua di dalam kondisi yang sehat walafiat beserta keluarga. Ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang berpikir sistem ya. Kemarin kita sudah membahas ya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang system thinking ini. Nah, kita akan lanjutkan kepada pola dasar mengendalikan peristiwa atau struktur dan archetype ya, archetype ya. Ini ada struktur ya. Struktur kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem ya. Sekarang kita akan pelajari struktur. Nah, struktur itu apa? Struktur itu adalah pola hubungan yang saling terkait. Jadi struktur itu adalah pola hubungan yang saling terkait antara komponen utama dan sistem. Ya, kalau misalnya ada sesuatu materi itu ada komponen utamanya. Ya, misalnya mobil, apa sih komponen utamanya mobil? Ya, dari sistem itu. Ya, jadi itu. Kemudian kita lanjutkan dulu supaya lebih komprehensif. Berpikir sistem adalah menyadari ini. Ingat ya, ada kata kunci menyadari adanya struktur, yaitu keterkaitan antar berbagai komponen. Jadi kalau berbicara seperti manusia, itu kan ada komponen-komponennya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, ini kita harus berpikir sistem itu adalah berpikir secara keseluruhan. Karena kalau misalnya cuma parsial, kita tidak melihat itu sebagai manusia, tetapi melihat potongan-potongan atau onggokan saja. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari ya. Berpikir sistem itu adalah berpikir yang keseluruhan, full dia, lengkap. Kemudian struktur tidak mudah dilihat. Ingat, struktur itu tidak mudah dilihat kecuali ketika Anda menyadari antara adanya keterkaitan. Struktur itu tidak terlalu atau tidak mudah terlihat kecuali kalau misalnya kita memasang-masangkan, kecuali Anda sudah misalnya mengaitkan baru muncul itu ternyata strukturnya demikian ya. Dia punya pola. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Supaya lebih jelas nantinya. Nah, apa itu berpikir secara sistem atau system thinking? Nah, disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka pikir berkaitan atau interconnectedness ya. Jadi ini kita melihat fenomenanya secara keseluruhan. Jadi ingat jangan parsial dan menekankan kepada kerangka berpikirnya seperti apa yang saling berhubungan. Ini yang pertama ya, pengertian apa itu berpikir secara sistem. Kemudian yang berikutnya yang nomor 2, cara pandang kita yang berfokus pada pola perubahan atau pattern of change, sehingga tidak melihat sesuatu fenomena secara statis. Ingat, fenomenanya jangan melihat hanya saklek ya, itu statis, tetapi kita melihatnya itu secara dinamis atau pattern of change, pattern of behavior. Ini akan berpengaruh pada perilaku. Jadi cara pandangnya itu harus berfokus pada pola perubahan. Ya, apa yang terjadi ini pola perubahan itu. Jangan melihatnya sesuatu yang statis. Misalnya A tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu kalau matematik ya ada benarnya. Tetapi kalau misalnya berhubungan dengan berpikir sistem, itu fenomena itu yang harus kita lihat secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, alat analisa, ya ini berpikir sistem ini adalah merupakan alat untuk menganalisa, ya, memahami sesuatu organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, dan ekologi, sehingga memberikan kemampuan manusia untuk melihat permasalahan yang kompleks. Jadi ini merupakan alat analisa. Kalau Anda misalnya
bergerak di bidang kesehatan, ya. Alat analisa Anda atau perawat ataupun dokter atau Anda yang menggunakan stetoskop misalnya, itu merupakan alat untuk menganalisa, ya, atau menggunakan alat yang memeriksa yang lain, ya, memeriksa darah, itu kan alat, ya, untuk menentukan keputusan nantinya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana berpikir secara sistem. Ini silahkan Anda nanti ya, atau kita kembangkan bersama-sama di kenyataan, ya, di dunia kerja ataupun di dunia perkuliahan, di dalam memandang, menganalisis semua proses yang terjadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang inti dari system thinking ini, ya. Intinya adalah melihat keseluruhan atau sistem sekaligus. Ingat ya, melihat keseluruhan sistem sekaligus dengan bagian-bagiannya, dengan sub-subsistemnya. Jadi melihat secara keseluruhan, ya, sekaligus subsistemnya yang saling berinteraksi. Ini saling berhubungan, saling berinteraksi, saling berhubungan, saling bergantung, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya tubuh kita itu sangat punya ketergantungan. Ya, kayak ingat kalau kita sakit gigi aja, ya. Sakit gigi itu bisa menimbulkan masalah secara keseluruhan walaupun cuma gigi gitu, ya. Gigi bisa ribut nanti secara ini, bisa istilahnya mulai dari perasaan tidak nyaman, terganggu, dan lain-lain. Padahal yang terganggu itu cuma giginya. Nah, ini kita harus melihat secara keseluruhan sistem itu dengan bagian subsistemnya, sehingga kita nantinya bisa berpikir, menganalisis, mengambil kesimpulan secara optimal. Ini yang perlunya kita belajar tentang system thinking ini. Nah, system thinking ini didorong oleh mental model seseorang. Ya, mental modelnya dia mental, ya, berhubungan dengan mental model seseorang. Bagaimana persepsi seseorang terhadap bagian-bagian ini? Ya, Anda kan masing-masing ya dari keluarga yang berbeda, mendapat didikan yang berbeda, mungkin sehari-hari dididik berbeda, itu menimbulkan mental model yang berbeda-beda. Nah, subsistem yang ada di dalamnya, justru dengan Anda kuliah itu kita berupaya bukan menyamaratakan, tetapi bagaimana menggali berpikir sistem ini secara baik, ya, secara normal. Oh, ternyata begini ya, melihat atau memandang sesuatu ini. System thinking ini merupakan fondasi dari atau dasar. Ya. Fondasi ini sama dengan dasar berpikir dari kelima disiplin dalam learning organization, ya, di dalam berorganisasi, belajar berorganisasi, ya. Jadi itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih, ya, kalau misalnya kan ada kata-kata kalau think big, start small, ya, act now. Nah, ini kan kalau Anda berpikir yang besar itu mulai dari hal yang kecil dan langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda. Ini yang sering kita lakukan, ya. Nanti Anda praktekkan, ya. Kalau Anda punya sesuatu keinginan, cita-cita yang besar, itu mulailah dari hal-hal yang kecil yang membahagiakan, yang membuat Anda melakukan istilahnya membuat keberhasilan dari hal-hal yang kecil, ya. Tapi langsung dilakukan, jangan kelak dan kelak, ya. Nah, ini juga harus punya beyond imagination, kemudian sesuatu yang impossible misalnya. Jangan dipikir, wah ini nggak mungkin. Kalau Anda sudah berpikir tidak mungkin, itu seolah-olah Anda menghipnotis diri Anda. Dan kelihatan look difficult, dan kelihatan susah. Tetapi ternyata easy to do. Ternyata kalau dilakukan dengan baik itu tidak susah juga itu dikerjakan. Nah,
berpikirlah sebaliknya. Kan kadang-kadang di dalam kehidupan ini takut begini, takut begitu, ya akan melakukan sesuatu takut begini. Misalnya Anda menghadap dosen Anda, "Woi Bapak itu nanti sibuk atau Bapak itu marah." Kan kenapa tidak berpikir sebaliknya? Wah, kalau misalnya Bapak itu menerima saya dengan baik, ya bagaimana? Atau Anda misalnya, ini contoh yang sering terjadi ya, Bapak bukan ini, kalau misalnya Anda tertarik pada seseorang, ya calon istri atau calon suami, kalau Anda tidak katakan, takut terus, misalnya kan tidak tahu jawabannya. Wah, takut ditolak nanti Pak misalnya. Takut ini Pak, nanti malah kita dilecehkan. Nah, kalau tidak takut, kenapa kita tidak berpikir sebaliknya? Bagaimana kalau diterima? Nah, kalau seperti itu kan ada kemungkinan kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar, ya. Tetapi juga harus dipersiapkan dengan baik, dengan segala macam istilahnya upaya yang menuju sesuatu yang berhasil. Jadi harus ada aktivitas ini istilahnya start dari hal-hal yang kecil, dipersiapkan semuanya. Nah, ya seperti Anda belajar pengen nilai yang bagus misalnya. Kalau Anda tidak pernah belajar, tidak mulai belajar, dicicil misalnya, ya gimana Anda mau mendapatkan sesuatu yang optimal? Pasti tidak akan dapat. Gitu. Tetapi kalau Anda sudah mulai, Pak, saya harus berhasil, mulai sesuatu dari yang kecil, lakukan dengan baik, dengan optimal, dan ada istilah di dalam agama itu istiqomah, terus gitu ya. Seperti matahari terbit dari timur, setiap hari dia sangat rajin. Coba bayangkan kalau misalnya matahari itu tidak terbit, itu apa yang terjadi di dunia? Di bumi, di semuanya, di angkasa, termasuk di tubuh kita itu penuh dengan keteraturan, ya. Melakukan aktivitas, ya sel kita semua melakukan aktivitas sesuai dengan fungsinya, ya, ketertiban dan lain-lain. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut yang ini ya, lebih luas nantinya. Ciri-ciri berpikir sistem itu dengan cara memahami kompleksitasnya, ya, detailnya bagaimana, dinamiknya bagaimana. Jadi perubahan dinamik itu berubah ya, detailnya. Jadi jangan berpikir yang luar-luarnya saja. Kemudian kita memahami hubungan, pola hubungannya dan perputarannya. Jadi memahami secara keseluruhan ini bagaimana, seperti ini nanti kemana arahnya, gitu ya. Pola-pola hubungannya kemana arahnya. Maunya pola-polanya sudah kita bisa tebak gitu. Ini bakal seperti ini. Misalnya seperti salah satu contoh ya, polanya kan kita tahu dengan belajar, dengan mempelajari misalnya vitamin A ya, Anda di bidang kesehatan. Kita tahu vitamin A kalau kita pelajari itu arahnya kan bagaimana memelihara kondisi mata ya. Beta karotin misalnya. Nah, itu juga mengarah ke perbaikan di mata nanti, memelihara mata. Vitamin D polanya adalah bagaimana nanti dia memperbaiki berhubungan dengan tulang dan lain-lain termasuk fosfor ya. Nah, seperti itu, kita harus pelajari detailnya, ya, dan itu bisa memungkinkan, termasuk di dalam organisasi. Bagaimana organisasi itu, ya? Itu yang harus nanti Anda pahami. Kemudian memahami umpan baliknya. Jadi kalau pola hubungan itu harus ada timbal balik, ya. Tidak mungkin dia hanya dominan dia sendiri. Ada respon dia, ada interaksi dia umpan baliknya. Kalau kita seperti main tenis ya, tenis lapangan, polanya mantul, ada polanya. Semakin kita memukulnya dengan keras, itu pantulannya seperti apa dan arah kemana. Nah, itu yang harus kita pelajari di dalam berpikir sistem itu, ya. Ini. Kemudian memahami keseimbangan dan keterlambatan. Nah, tadi memahami keseimbangan seperti apa. Nah, di dalam bumi atau dunia atau tubuh kita atau semua aspek yang ada di sekitar kita itu semuanya itu
menuju kepada keseimbangan. Bumi, alam, ya seperti ini. Kenapa ada pandemi? Itu sebetulnya bumi kita itu atau sistem secara keseluruhan di bidang kesehatan itu menuju pada keseimbangan. Mereka sudah tidak tertahankan sebetulnya ya dengan kondisi ulah manusia yang sedemikian merusak itu bumi bereaksi dia ya dengan polanya yang terlambat atau semakin dipercepat ya. Ini juga akan berdampak pada manusia. Nah, ini adalah ciri-ciri berpikir sistem ya, mulai kita berpikir secara detail, dinamis, memahami pola hubungan dan perputarannya, interaksinya, kemudian memahami umpan baliknya, dan serta keseimbangan kalau misalnya hal ini terjadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian kompleksitas hubungan manusia. Ya, ini sangat menarik ya, kompleksitas hubungan manusia. Bapak contohkan, Anda misalnya punya saudara, 1, 2, ya, atau bertiga Anda ya, itu walaupun dari orang tua yang sama, itu belum tentu mempunyai sifat yang sama. Pasti ada riak, pasti ada gesekan gitu. Inilah pola hubungan. Tinggal nanti harus ada tata aturan mainnya. Nah, itu berhubungan dengan organisasi. Nah, organisasi ini kan kumpulan dari orang-orang atau manusia yang punya kompleksitas dinamis ya. Dari misal contoh organisasi di dalam kemahasiswaan, IMM misalnya, ya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari berbagai, ada yang dari Kaur, Anda kan dari seluruh Bengkulu, bahkan mungkin ada yang dari Linggau, dari Muko-Muko, dari Jambi dan seterusnya. Dengan pola pendidikan di awal ya yang berbeda ya. Pasti ada hubungan, ada interaksi. Nah, ini yang harus kita berpikir nanti mengatasi seperti apa menyatukan dalam gerbong organisasi sehingga mendapatkan output yang baik nanti ya, pola hubungan seperti apa. Kemudian mengubah suatu hubungan yang tidak hanya mempengaruhi seluruh hubungan lainnya tetapi mungkin juga mengubah karakteristik individu ya. Karakteristik individu itu akan bisa berubah ya kalau misalnya organisasi itu tertata dengan baik. Nanti ada aturan, ada ADART-nya yang memberikan ruang dan memberikan istilahnya framework ya, kerangka kerja seperti apa tata aturan dan menjadi landasan kita melakukan atau beraktivitas ya. Kemudian moral. Nah, ini yang luar biasa sebetulnya, sering Bapak singgung ya, bahwa di dalam agama kita ini yang menentukan ya. Sebagai karakteristik bisa juga berubah. Ya, Bapak sering mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah ya diutus itu adalah menyempurnakan akhlak ini. Kita tahu bahwa sekarang carut marut yang ada di kita ya di Indonesia ini adalah karena ini moral yang etika moralnya yang sudah mulai bergeser ya, kebenaran seperti apa, dan agama kadang-kadang cuma dijadikan sebagai apa ya, stempel. Harusnya agama ya, Al-Quran yang kita cinta itu harus dijadikan dasar berpijak kita, dasar langkah kita ya, dasar moral kita melakukan aktivitas di dunia ini ya. Alangkah indahnya kalau tatanan moral itu baik. Orang tidak ada yang mau mengambil hak orang lain ya. Itu bukan hak saya dan itu dilarang di dalam agama. Alangkah indahnya tidak ada akan istilahnya kekacauan di dunia. Orang akan berlomba-lomba, akan berbuat baik, saling membantu. Kita sering ngomong fastabiqul khairat ya, saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Itulah alangkah indahnya ya kalau sudah
seperti itu, maka akan tercapai yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Jadi tatanan yang suatu yang luar biasa tentunya kita harapkan. Nah, tapi tidak boleh pesimis ya, kita harus optimis terus ya. Kemudian cara-cara berpikir sistem, melihat kepada keseluruhan ya, ingat melihat kepada keseluruhan bagian-bagian yang ada. Kemudian bagian-bagiannya dan hubungan antar bagian-bagiannya. Jadi seperti ini, nanti perputaran hasilnya seperti apa. Jadi keseluruhan ini ada gambaran secara utuh ya, jadi jangan sampai parsial. Kemudian mempelajari kesatuan dalam rangka mengerti bagian-bagiannya. Pelajari kesatuannya dalam rangka mengerti bagian-bagiannya. Nah, berpikir non-sistem atau reduksionisme ya, merupakan pendekatan ilmiah umumnya melihat bagian-bagiannya untuk mengerti keseluruhannya, atau mendapatkan detail tapi melupakan keseluruhannya. Detailnya dapat nih ya, tetapi tidak bisa menyimpulkan atau menghasilkan pemikiran yang utuh. Ini nih jangan sampai terjadi ya. Ini nanti kita berpikirnya cuma parsial. Kemudian berpikir sistem versus non sistem. Ya, bagaimana berpikir sistem? Sistem manusia adalah keseluruhan ya, dari kepala, misalnya ini contoh tangan, perut, kaki, dan lain-lain yang membuat kita hidup, sadar dan berpikir. Ya, kalau misalnya ada sebagian itu tidak berfungsi, itu pasti akan bermasalah. Itu ya, jadi itu yang harus dipahami. Nah, berikutnya mempelajari masing-masing bagian hanya akan memahami fungsi dari setiap bagian, tetapi tidak akan mendapati karakteristik secara keseluruhan. Kalau cuma kakinya yang kita pelajari, ya, kalau mobil misalnya cuma rodanya, ya tidak bisa kita menyatakan bahwa itu adalah mobil, ya. Nah, itu yang harus kita pahami di dalam berpikir sistem ini. Kita ulang-ulang seperti itu. Jadi berpikir sistem itu harus lengkap, paket lengkap secara keseluruhan ya, melihat fenomenanya seperti apa, interaksinya bagaimana secara keseluruhannya. Nah, kita lanjutkan ya, pola dasar archetype-nya. Ini ada istilah pengalihan beban, shifting the burden, adalah penyelesaian masalah secara simptomatis, gejala yang nampak saja ya, tidak mendasar sehingga masalah hanya bisa dipecahkan sementara, sedangkan masalah pokoknya tidak terselesaikan. Ini ya. Contohnya misalnya mengalihkan kendaraan ke arah lain untuk menghindari kemacetan di suatu tempat menyebabkan kemacetan di tempat lain. Jadi mengalihkan misalnya motor atau mobil Anda dari tempat macet, jangan sampai menimbulkan kemacetan di tempat lain. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kemudian yang sering terjadi nih ya, Anda harus hindari ini. Membayar hutang dengan meminjam uang dari orang lain. Gali lubang, tutup lubang. Jangan seperti judul lagu ya. Gali lubang, tutup lubang. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh seperti itu ya, berpikir sistemnya. Jadi harus ada solutif, harus sesuatu yang sifatnya bisa menjadi solusi, ya, tidak bisa menimbulkan masalah. Kita alihkan tapi malah menjadi masalah ya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya, pola dasarnya. Limit to growth, batas-batas pertumbuhan ya, adalah pertumbuhan yang terus-menerus berlangsung sampai pada suatu saat di mana kontrol pembatas digunakan, maka pertumbuhannya akan melambat. Ya, ada batas-batas limit to growth. Contoh misalnya, pertumbuhan atau peningkatan jumlah akseptor bertambah terus sampai pada jumlah tertentu makin menurun karena sisa push ya, pasangan usia subur yang makin sedikit dan hanya push yang bukan sasaran, misalnya yang baru kawin, anak sudah besar dan lain-lain.
Nah ini ya ada masanya yang dimana sudah di ini ada batas-batas pertumbuhannya ya. Ini mungkin Anda bisa memberikan contoh yang lainnya untuk pengayaan mata kuliah kita. Nanti sambil dipelajari ya insya Allah bermanfaat bagi nanti Anda ke depan ya. Cari contoh di samping ini. Banyak ini yang bisa Anda gambarkan limit to growth ini. Berikutnya adalah masalah hari ini datang dari solusi yang lalu. Today problem come from yesterday solution. Misalnya masalah pencabutan implan ya, yang muncul saat ini karena akibat pemenuhan target yang lalu tanpa memperhitungkan akibatnya. Nah, contoh kedua, misalnya Indonesia kekurangan beras impor akibat lahan pertanian dipakai untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Nah, ya tidak hanya untuk kebutuhan perumahan, tetapi kebutuhan untuk perkebunan, kebutuhan untuk yang lain yang di luar ini. Sehingga apa? Kita bermasalah ya terhadap impor. Nah, sekarang ini juga lebih bermasalah lagi dengan kondisi pandemi. Orang di luar sana mementingkan diri mereka, keluarga mereka, kayak Thailand, Vietnam, itu pengen menyelamatkan diri, nggak mau dia memberikan, mengekspor berasnya ke Indonesia. Nah, bagaimana kita nih ya? Ini harus kita rancang, harus kita rencanakan, bukan direncanakan, harus melakukan antisipasi bersama ya, supaya kita tidak kelaparan ya. Sedih kadang-kadang kalau kita berpikir demikian, kenapa ya kita kebijakan kita tidak kemandirian pangan, ketahanan pangan, terutama kemandirian ya pangan. Karena Indonesia itu apa yang tidak ada ya? Singkong ada, sukun ada, ubi ada, semuanya ada dan gampang kita tanam. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik itu juga akan bermasalah ya. Ya, kemudian jangan dengan gampangnya mengkonversi karena kita ini semua masih mau makan nasi kan ya, atau sumber karbohidrat. Belum ada yang bisa makan misalnya sawit, kita langsung kita makan nggak ada. Kalau toh Anda punya banyak uang juga, kalau barangnya berasnya nggak ada, kita tidak bisa makan uang juga. Jadi intinya bagaimana kita mengembangkan itu jangan sampai menjadi masalah ke belakang nanti. Yang berikutnya adalah semakin keras Anda menekan, semakin keras sistem itu menekan Anda kembali. Ya, contoh misalnya ya, semakin keras Anda memaksa orang untuk berKB, semakin keras isu HAM, ya, hak asasi manusia akan menekan Anda kembali. Kemudian semakin keras Anda menekan bola plastik ke dalam air, semakin kuat air melontarkan kembali bola itu ke atas. Pernah Anda lakukan ya? Kalau Anda misalnya olahraga, punya bola, ini ada juga Bapak pernah lihat ini apa namanya latihan di film Cina itu ya, Tai Chi Master kalau nggak salah Bapak pernah nonton ya. Ini zaman film-film Jet Li zaman dulu ya, mungkin Anda tidak hobinya, kalau Anda zamannya K-pop ya, film-film drakor. Kalau Bapak zamannya dulu film-film ini yang belajar ilmu Tai Chi itu menggunakan bola itu. Melihat bagaimana pantulan, semakin kita tekan bola itu semakin kuat pula tekanan mendorongnya. Itu tetapi ada filosofi bahwa itu memang benar. Semakin kita mempunyai nanti jabatan yang tinggi, mungkin organisasi yang besar, itu tekanannya itu bukan semakin kecil, tetapi tekanannya semakin berat. Tetapi kalau misalnya orang itu sudah belajar berpikir sistem, itu bisa dikendalikan, bisa kita kelola dengan baik ya. Itu. Oke, kita lanjutkan. Perilaku tumbuh lebih baik sebelum memburuk. Behavior grow better before it grow worse. Ya. Misalnya, suatu kegiatan atau proyek harus terus dievaluasi. Ingat ya, atau kegiatan itu harus dievaluasi. Termasuk Anda kuliah itu harus dievaluasi di setiap akhir semester. Supaya hasilnya terus meningkat. Karena kalau dibiarkan malah akan menurun dan bertambah buruk. Jadi,
harus ada evaluasi. Kenapa kita lakukan misalnya ada tugas? Itu adalah untuk melihat respon ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi daring, Bapak itu pengen melihat respon sebetulnya. Apakah yang Bapak upayakan, Bapak ajarkan itu lengket, bermanfaat, berguna sampai ke Anda dengan baik, itu seperti apa? Itu kan harus ada evaluasi. Makanya Bapak selalu memberikan yang sederhana ya, respon, supaya pengen tahu respon, bukan memberatkan Anda ya. Bapak pengen Anda berhasil mendapatkan mata kuliah dari Bapak itu. Jadi Anda punya manfaat nantinya ya. Itu adalah cara. Makanya Bapak ada menyiapkan media pembelajaran yang bisa dijelaskan seolah-olah Bapak berada di dekat Anda seperti layaknya waktu perkuliahan tatap muka ya. Bapak usaha dan belajar juga ya. Kemudian laporan dari lapangan setiap bulan masuk, akan tetapi akurasi datanya tidak pernah diperhatikan, maka nilai laporannya makin lama makin merosot. Tetap harus ada evaluasi ya. Oke, kita lanjutkan. Jalan keluar yang mudah biasanya memunculkan masalah kembali. The easy way out usually lead back in. Misalnya, membuat laporan palsu. Nih, sering ditembak-tembak ya. Data fiktif agar tidak dimarahi pimpinan. Ini enggak boleh. Itu nanti akumulatif bisa menimbulkan masalah dan itu pasti ketahuan nantinya. Ya, contoh yang sering terjadi, orang penghitung meteran listrik gitu. Ya, kalau dulu masih zamannya pakai meteran yang didatang itu ditembak-tembak dari ini. Nanti suatu saat itu ada akumulatif, tiba-tiba si pelanggan itu diminta bayaran yang sangat mahal. Ini yang sering terjadi. Ataupun Anda yang nanti di dalam penelitian itu tidak boleh ya. Anda yang bergerak di bidang kesehatan, apalagi di bidang kesehatan yang berhubungan dengan nyawa manusia, itu tidak boleh ya. Itu bisa menimbulkan masalah yang sangat parah ya. Kemudian menerima pegawai sekedar memenuhi keinginan pimpinan tanpa memperhatikan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi akan menimbulkan masalah baru. Iya, menerima sesuatu asal-asalan. Ya, tidak ada sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, nanti malah menimbulkan sesuatu yang baru, menjadi ya tidak bermanfaat nantinya. Ini yang harus Anda berpikir. Jangan ABS ya, tetapi itu nanti menjadi bumerang bagi semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Obatnya bisa lebih buruk dari penyakitnya. The cure can be worse than the disease. Ya, misalnya program GPS, jaring pengaman sosial ya, malah mengakibatkan orang jadi tergantung. Solusi malah memperburuk masalah. Kemandiriannya hilang ya. Tangan di bawah, mengeluh terus, tidak ada upaya yang bisa dilakukan, tidak ada usaha. Nah, ini harus hati-hati ya. Ya, kalau misalnya ini dicontohkan kalau Anda mau mendapatkan ikan atau melakukan sesuatu ya, kita kasih kailnya ya, bukan ikannya, supaya dia berusaha, modal pancingnya ya, berusaha dia kemudian arahkan ke tempat yang banyak ikannya supaya dia bisa mendapatkan ikan itu dengan baik. Jangan sampai cuma dia dikasih ikan terus lama-lama sampai kapan gitu dia ketergantungannya. Contoh lagi yang jadi kasus besar ini ya, BLBI untuk menyelesaikan utang konglomerat malahan dikorupsi dan dibawa lari. Alangkah menyedihkan ini ya kalau terjadi. Kemudian lebih cepat berarti lebih lambat ya, faster is slower. Nah, misalnya pembentukan kelompok BKB ya tanpa didukung kesiapan kader dan fasilitas lainnya malah memperlambat program itu. Ya. Jadi nanti Anda bisa lihat di lapangan ini karena Anda banyak di bidang kesehatan. Kemudian pendataan tanpa didahului pelatihan kader malah akan memperlambat tercapainya kualitas data. Iya, gimana caranya? Kalau misalnya pendata tanpa kadernya
apa yang mau diambil, apa yang mau didata tidak tahu, ya kan memperlambat. Ya harus dilakukan pelatihan dulu gitu ya. Oke, itu hal-hal yang ini. Kemudian yang ketujuh, sebab dan akibat tidak berkaitan erat dalam artian waktu dan ruang. Cause and effect are not closely related in time and space. Ya, misalnya program UPPKS dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Apa ya? Ini juga ini PMT kepada balita memerlukan waktu lama untuk melihat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Nah, seperti ini ya. Ini contoh-contoh. Nanti Anda kembangkan sendiri ya, yang berhubungan dengan kebetulan Anda berhubungan dengan kesehatan ya, yang sering terjadi di masyarakat seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan, perubahan kecil bisa mendapatkan hasil yang besar, tetapi area dengan daya ungkit terbesar sering terlupakan. Small change can produce big result, but the areas of highness leverage are often the least obvious. Ya, perubahan pandangan ulama terhadap KB ini salah satu contohnya menjadi mendukung membuat program KB menjadi berhasil, tetapi terbatas hanya wilayah di mana ulama tersebut berada, sementara di tempat lain itu belum tentu responnya ya bisa mengangkat secara keseluruhan. Nih, Anda nanti cari contoh yang lain ya untuk mengembangkan berpikir sistem ini. Nah, yang ke-9, Anda bisa membuat kue dan memakannya tetapi tidak sekaligus. You can have your cake and eat it too, but not at once ya. Misalnya keluarnya undang-undang lalu lintas ya, tidak serta-merta disiplin berlalu lintas segera terwujud. Nih, ada protokol COVID nih, ya. Orang tidak serta-merta misalnya mencuci tangan, ya, pakai masker, jaga jarak, itu sudah ada aturannya. Tapi orang kan tidak serta-merta, lihatlah di lapangan itu bagaimana ketidakpatuhan. Padahal untuk kepentingan diri dia, diri mereka, dan untuk kepentingan semua. Tapi kenyataannya bagaimana? Ini yang harus kita pikirkan bersama ya. Kemudian sekarang ada orang ber-KB, keluarga sejahtera mungkin bisa dicapai sekian tahun lagi. Nanti dampaknya itu mungkin lama ya, karena merubah perilaku, merubah behavior itu memang tidak gampang ya, tidak mudah merubah kebiasaan seseorang itu. Contoh ya, Anda di keseharian Anda misalnya, Anda dibiasakan di keluarga sarapan pagi atau tidak sarapan pagi. Merubah misalnya ke Bengkulu, Anda kos harus sarapan pagi itu tidak gampang ya. Kadang-kadang ini contoh yang lain, Anda waktu kecil biasa minum susu ya karena ASI ya. Tetapi setelah sekarang ya Bapak tanya, berapa di antara Anda yang punya kebiasaan minum susu di pagi hari? Itu biasanya belum tentu gitu. Itu aja kebiasaan yang sering terjadi, itu aja juga bisa berubah. Oleh karena itu ya, ini juga harus dipertimbangkan di dalam prosesnya. Kemudian berikutnya yang ke-10 ini ya, membelah gajah tidak akan menghasilkan 2 gajah kecil. Ya, ingat nih ya, kan harus berpikir ya. Wah Pak, ini supaya kita dapat punya 2 gajah, kita belah nih. Dividing an elephant in half does not produce 2 small elephant. Ya, jadi jangan Anda berpikir seperti itu ya. Ini tidak berpikir sistemnya. Ini salah satu contoh saja untuk mempermudah bagaimana Anda memanfaatkan berpikir sistem ini ya. Terpisahnya program peningkatan peranan pria dan dengan program pembinaan keluarga, padahal remaja dan keluarga adalah satu kesatuan ya. Jadi terpisahnya program penyiapan alokon misalnya dengan penyiapan sasaran dan atau tenaga pelayanan. Ini juga nanti cari contoh lain ya. Ingat ya nanti. Yang terakhir, tidak ada yang bisa dipersalahkan. There is no blame
Ya, Anda dan masalah Anda adalah bagian dari sistem itu. Ya, ingat, Anda dan masalah Anda adalah bagian dari sistem. Jadi kalau kira-kira berpikir sistem, maka tidak ada orang luar. Ya, Anda harus bisa mengupayakan membuat keputusan yang baik sehingga masalah itu tidak melebar ke mana-mana. Jadi berusahalah berpikir secara komprehensif, apa itu pola hubungannya, interaksinya, sehingga keputusan Anda nanti bisa optimal, termasuk untuk kehidupan Anda, ya. Terakhir tadi bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ya. Nanti ujung-ujungnya itu bagaimana kita membina, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, jangan keburukan, ya. Kita akhiri dulu pertemuan mata kuliah kita. Bapak selalu berpesan tetap bersemangat karena Anda pada saat ini adalah memperjuangkan kehidupan Anda untuk lebih baik nanti. Harapan orang tua Anda ada di pundak Anda. Jangan sia-siakan amanah yang sudah diberikan. Ya, terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.